warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya kasih pantun? Di Kalimantan ada orang Dayak. Cakepnya mana? Cakep. Sekali lagi, di Kalimantan ada orang Dayak. Dan juga ada daerah Sangkulirang. Saya lihat alhamdulillah jamaah yang hadir banyak. Tapi yang jawab salam masih berkurang. Ibu, Ya, mau ditambah pahalanya? mau. Mau ditambah rizkinya? Mau tambah anaknya? Mau? Kalau yang sebelah kiri saya, Bapak mau ditambah istrinya? Kira-kira yang di depan saya ini mau ditambah istrinya enggak? Mau? Pak Ali paling keras anggukannya. Yang kedua Pak Desa anggukannya juga. Yang mau tambah rizki, mau tambah pahala, mau tambah kebaikan, salah satunya tebarkan salam. Kenapa? Karena salam adalah sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dari Allah. Assalamualaikum lak asyra, 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah lak ishrun, 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lak salasun, 30 pahala. Masya Allah. Hanya kita mengucapkan salam, menjawab salam. Kira-kira orang-orang yang ada di sini, masyarakat, warga Benua Baru Hilir, mau ditambah rizkinya? Mau ditambah pahalanya? Mau tambah 30 pahala? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pahala atau juta? Dua-duanya. Kalau dua-duanya saya juga mau, Ibu. Kita pilih yang pasti-pasti aja ya. 30 juta belum pasti, 30 pahala pasti. Kenapa? Rasul yang berkata. Yang mau tambah 30 pahala, bolehlah jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang tadi jawab salamnya ikhlas, semangat, tulus, insya Allah dipanjangkan umurnya. Amin. Dilapangkan rizkinya. Amin. Yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodohnya. Yang belum punya anak, cepat punya anaknya. Amin. Yang belum punya pekerjaan, cepat punya pekerjaannya. Yang mau dapat jodoh lagi, cepat dapat jodoh lagi. Yang amin, yang janda atau duda. Ada janda di sini? Banyak. Nih, tolong Pak Desa data berapa orang janda di sini. Khususnya jamu. Apa jamu? Janda muda. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul kiram, para alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang ada di Sangkulirang ini, Bapak Kiai Haji Ismail Gam. Mudah-mudahan Allah Al-Gham. Ya, Al-Agam. Al-Gham. Iya. Mohon maaf Pak Kiai, mudah-mudahan Allah panjangkan umur Amin. Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin. Sehingga bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat Sangkulirang. Amin. Bapak anggota DPRD Kutai Timur, Bapak Ali. Siapa Ali? Masya Allah. Dengan beliau dan juga Bapak Adi, Masya Allah, beliau bersahabat luar biasa. Karena dua beliau inilah saya bisa hadir di sini. Saya bisa bersilaturahmi dengan ibu dan bapak. Mudah-mudahan tujuan tak bisa tercapai. Yang satu tetap di kabupaten, yang satu naik ke wilayah. Amin. Mudah-mudahan jadi ya. Biar saya dipanggil lagi. Masya Allah, Bapak Camat Kecamatan Sangkulirang beserta Ibu, Bapak Kapol Sek beserta Ibu, Bapak Dan Ramil. Siapa Dan Ramil? Masya Allah, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Pak Desa. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak juga terus dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, ditambah istri. Salah. Aku amin. Ada Pak Desa, ada Ibu Desa. Bahaya Pak Desa ini. Masa ditambah istrinya, amin katanya. Emang dia pikir punya istri dua gampang gitu? Masya Allah. Para tokoh masyarakat, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semua tanpa terkecuali, semua akan dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita bersyukur dengan hati menginsafi, menyadari bahwa semua apa yang kita rasakan, kita nikmati. Walaupun kita berusaha, walaupun kita bekerja, tetap semua itu adalah min fadlillah. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Karena dialah yang mengatur rizki kita. Kalaupun kita berusaha, itu hanya ikhtiar kita sebagai manusia. Ujung-ujungnya Allah yang menentukan. Alhamdulillah. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan salatnya kita, ibadahnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita. Itu pun sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salah satunya kita bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa, menghadirkan sosok manusia yang maha agung, yang luar biasa, yang sempurna akhlaknya, yaitu yang kita malam hari ini kita peringati hari lahirnya, yaitu nikmat didatangkannya sosok manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umatnya Nabi, hamba Allah yang dikasih kenikmatan tapi tidak bersyukur. Betul? Surat Ar-Rahman mulai ayat 13 sebanyak 31 kali Allah mengulang kalimat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Masih loyo. Ada orang Sulawesi di sini? Banyak. Angkat tangan orang Bugis. Banyak.
tangannya. Angkat tangan orang Jawa. Angkat tangan orang Banjar. Masya Allah. Ada orang Sunda di sini? Ada ayah orang Sunda ayah? Masya Allah. Mohon maaf saya walaupun dari Sulawesi, asli saya orang Bogor, Sunda. Lakeku tahu Pindrang. Jadi tinggal niki di Pindrang. Jadi tahu Wogi. Tapi depa macani bicara Wogi. Nariko cedek macai. Masya Allah. Cedek tuh nak. Wa bi ayyi alai rabbikuma. Maka nikmat Tuhanmu yang manakala yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Padahal apa? Masya Allah, Allah limpahkan rizki. Luas sawahnya, luas empangnya, besar perusahaannya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak istri. Tapi apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Cek Dela. Belum sampai ibu. Cek Dela. Kalau orang Banjarnya apa? Hah? Sedikit banyak. Sedikit banar. Oh sedikit banyak. Banar. Ya pokoknya begitulah. Masya Allah. Dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, mudah-mudahan kita yang qalilum min ibadiyasy syakur tadi, yang sedikit yang bersyukur, sehingga rasa syukur kita terus ditambah sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang tenang, bahagia. Kenapa? Orang-orang yang bersyukur salah satu tanda-tanda orang yang beriman, dan orang yang beriman azalas sakinata fi qulubil mu'minin. Madudun. Allah turunkan rasa sakinah di orang-orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Ini ibu menyisihkan rizkinya untuk peringatan maulid, beli telur, beli apapun, itu sebagai bentuk rasa syukur. Yakin nanti rizki yang ibu infakkan di jalan Allah akan ditambah rizkinya oleh Allah. Amin. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita bersama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ibu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Ibu sering bersolawat atau sering bernyanyi? Ibu sering bersolawat atau bergosip? Ibu sering bersolawat atau bertengkar? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Mudah-mudahan seringnya kita berselawat ini sebagai tanda kita mencintai Rasul, sebagai tanda kita umat Rasul yang sebenar-benarnya. Amin ya Rabbal jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Berbicara peringatan maulid, setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Kalau di Sulawesi ada yang namanya burak. Begini nih burak nih. Gedebong pisang ditancep tel. Angka burak nah, angka soko, angka telok, angka panteng, angka
Angka doi. Oh, angka doi. Kalau di sini namanya apa ini burak begini? Oh, pohon telur. Di mana ada pohon bertelur hanya ada di Kalimantan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi apa? Mohon maaf, saya kan orang Bogor tadi. Pertama datang saya ke Sulawesi, saya ceramah maulid, Mas Selam Kak. Kaget. Loh, kenapa ada itu? Kenapa begitu? Karena di kampung saya di Bogor kalau maulid tidak ada seperti ini. Masya Allah. Tapi ternyata bukan hanya sekedar apa? Sekedar hiasan. Ternyata orang-orang dulu punya filosofi. Ada filosofinya. Oh, kenapa telok? Yuk setelah peringatan maulid kita bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur. Untuk apa? Untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu ditancap di bura, di pohon ini yang menjulang tinggi ke atas sebagai gambaran simbol hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah. Masya Allah. Tapi seiring perjalanan waktu, ternyata di Sulawesi saja bukan hanya telok yang ditancap. Tadi angka doi. Bahkan mohon maaf di daerah Wajo, Kabupaten Wajo, saya pernah maulid di sana, masuk ke masjid kaget. Kenapa? Banyak ikan terbang. Ternyata yang ditancap di pohon itu di burak bukan telok tapi balebon. Ikan bandeng ditancap karena di situ daerah Empang lagi panen. Di Kabupaten Maros lain lagi roti Maros yang ditancap. Roti Maros. Masya Allah. Nanti bisa jadi di Kalimantan bukan telur apa amplang yang ditancap di sini, atau kalian batu bara ditancap di sini. Masya Allah. Karena memang bukan itu hakikatnya. Hakikat dari peringatan maulid apa? Yaitu menjaga hablum minallah, hablum. Ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Maka hikmah yang pertama peringatan maulid, teruskan perjuangan Rasulullah. Apa yang diperjuangkan? Pertama, selama 13 tahun Rasul di Mekah, periode Mekah, Rasul menegakkan panji-panji ketauhidan, menegakkan panji-panji la ilaha illallah, tiada Tuhan selain, tiada Tuhan yang wajib disembah selain, tiada Tuhan yang wajib kita minta pertolongan selain Allah. Ini yang pertama apa? Bersihkan tauhid kita dan juga anak cucu kita. Kenapa? Karena bisa jadi zaman yang akan datang dengan canggihnya teknologi, dengan semakin pintar manusia, Masya Allah, banyak menggampangkan agama. Contoh, maaf, saya pernah maulid di daerah Sulawesi Barat. Di situ ada aliran, kata panitia selesai ceramah, panitia bilang, mohon maaf ustazah, di sini ada aliran. Kenapa? Islam katanya. Apa kitabnya? Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad. Terus ibadah, sembahyang. Tapi mohon maaf, sholatnya telanjang. Kalau bahasa Inggrisnya malojo-lojo. Telanjang. Apa alasan mereka? Alasan mereka katanya, mohon maaf, kita kan lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Betul itu? Ada yang lahir sudah pakai pakaian? Ada. Hah? Ada yang lahir sudah pakai kerudung? Ada. Malojo-lojo. Telanjang. Jadi karena kita lahir dalam keadaan telanjang, kita masukkan di, mohon maaf, meninggal dunia pun hanya ditutup dengan kain kafan, tidak bawa apa-apa. Maka ketika menghadap Tuhan, sembahyang sedang menghadap Tuhan, maka tidak ada yang boleh urusan dunia ikut dengan kita. Jadi sembahyangnya malojo-lojo, telanjang. Saya penasaran, ada nggak sholat berjamaahnya? Bayangkan sholat telanjang berjamaah. Apalagi kalau ibu-ibunya sholat berjamaah, barisannya barisan belakang.
Pas ketika ruku, Allah. Kelihatan loncengnya bapak. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini sudah salah besar. Karena jelas syarat daripada sholat harus menutup aurat. Auratnya perempuan jami'ul badani ilal wajhi wal kaffain. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika sholat harus tertutup wanita kecuali muka dan telapak tangan. Auratnya laki-laki minas surrah ila rukbah, dari posi sampai lutut, dari pusat sampai lutut. Ini batas minimal. Jadi kalau bapak harus terpaksa tidak ada pakaian, hanya sarung yang punya, yang bersih untuk dipakai ibadah, cukup tertutup antara pusat bapak sampai lutut bapak sudah tertutup, sudah sah sholat bapak daripada tidak sholat. Jangan jadi alasan pakaiannya kotor. Ada sarung bersih, sholat. Nah ini yang seperti ini yang harus kita hindarkan. Mungkin nanti anak cucu kita karena tidak kenal agama, tidak kenal siapa nabinya, bisa jadi ajaran-ajaran ini yang menyimpang yang akan masuk ke dalam pikiran anak cucu kita. Maka apa? Peringatan Maulid perlu kita laksanakan setiap tahun sebagai apa? Sebagai muhasabah, introspeksi untuk diri kita, untuk anak cucu kita. Jangan sampai kita impang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Insya ini kita jaga, mohon maaf, perjuangan Rasulullah, yaitu apa? Khususnya menjaga ketauhidan, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang ada yang mengaku-ngaku Tuhan. Dulu ada yang namanya Ahmad Musaddiq dari Jakarta mengaku Tuhan. Kalau biasa Nabi dari Timur Tengah, sekali-kali Nabi mohon maaf dari Indonesia. Karena Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, maka harus ada Nabi dari Indonesia. Itulah Ahmad Musaddiq. Dia berani mengganti kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Salah satu ajarannya katanya sholat belum wajib. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sudah ditangkap polisi itunya, nabinya. Hebat. Kalau polisi Amerika hanya menangkap teroris, tapi polisi Indonesia hebat, bisa menangkap nabi. Bapak Kapolsek nangkap nabi palsu. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini ada yang mengaku nabi dari ini. Masya Allah. Jelas. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari kalian semua, tapi Nabi Muhammad adalah utusan Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabi, dan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Ini yang harus kita tingkatkan. Makanya apa? Meneladani akhlak Rasul serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul. Bukti cinta kita tadi, pertama, meneruskan perjuangan Rasul, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan tauhid kita dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Insya. Yang kedua, apa yang Rasulullah perjuangkan khususnya setelah Madinah, yaitu bagaimana mengatur hablum minannas, hubungan sesama manusia. Jamaah, Ibu, Bu, ada dosanya sama suami. Nggak ada. Biasa marah-marah sama suami. Biasa bohong sama suami. Enggak. Sering bertengkar sama suami.
Sering tidak baku bicara sama suami? Ya Allah. Kalau bapak ada dosanya sama istri, Pak? Masya Allah, Pak. Kalau merasa banyak dosa sama istri, ingin dosanya dihapuskan, mau dikasih amalan, Pak? Mau? Sering-sering Miki cium kening istri tercinta. Biasa cium kening istrinya, Pak? Hah? Pak Desa biasa cium kening ibu desa? Ada 2 desa di situ. Biasa, Pak? Kapan terakhir kali? Ada yang jawab, Bapak 10 tahun yang lalu, Ustazah. Kenapa? Maka puru ulina. Keriput kulitnya, Garek. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kenapa? Pak, suami dalam kitab Ukudlijen, maaf. Saya dulu ketika pesantren saya di daerah Jawa Tengah, 6 tahun saya belajar kitab Ukudlijen. Tipis kitabnya, etika berumah tangga. Di situ ada penjelasan dari ustaz saya ketika seorang suami mencium kening istri tercinta. Istri, Pak, istri. Bukan selingkuh. Bukan istri tetangga. Istri mencium kening istri tercinta, maka dapat pahala seperti pahala orang yang mencium Hajar Aswad. Pulang dari sini, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mamanya di rumah. Ma, iya, mana keningnya, Ma? Kenapa, Pak? Keningnya mana? Ini keningku, Pak. Paling istrinya bilang, ini bapak kesambet di mana? Masya Allah, ya Rahman, ya Karim. Pun kalau ibu merasa banyak salah, banyak dosa sama suami, sering-sering Miki cium tangan suami. Biasa cium tangan suami, Bu? Berapa kali 1 tahun? Hari raya. Setahun 2 kali. Lebaran. Idul Fitri sama Idul, itu pun hanya acting. Ya Allah, Ibu, cium kening, cium tangan suami itu dapat pahala Hajar Aswad. Pun pulang dari sini, Ibu minta tangan suaminya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, mana tangannya, Pak? Kenapa mana tangannya, Pak? Masya Allah, ini tanganku. Masya Allah. Apalagi ibu bapak yang datang bersamaan pada malam hari ini sama istri, sama suami, lalu pulang gandengan tangan, dosa ibu dan bapak diampunkan oleh Allah. Kenapa? Man ahada yadaha, barang siapa yang mengambil tangan istri tercinta lalu digandeng tangan istri tercinta, maka apa? Maka faharaza dzunubahuma, keluarlah dosa-dosa pasangan suami istri yang bergandengan tangan, mimbaini asabiha, dari setiap jari-jari tangannya. Makanya, Pak, kalau aman dosa ingin cepat gugur, sering-sering gandeng tangan istri tercinta. Pulang dari sini gandeng memang tangan istrinya. Pak Ali gandeng tangan istrinya. Pak Adi gandeng tangan istrinya. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kiai masih ada istrinya Pak Kiai? Oh, Masya Allah, gandeng tangannya Pak Kiai. Pak Dan Ramil, Pak KUA, Pak Desa, gandeng tangan istrinya. Masya Allah, aman, gugur dosa-dosa kita, istri kita juga aman. Apalagi kalau bapak jalan-jalan ke mall, gandeng tangan istri, tak aman, luar dalam aman isi dompet bapak. Jalan-jalan ke mall, gandeng tangan istrinya, pegang terus, Pak. Istri mau ngambil tas,
Istri mau ngambil baju, Masya Allah, ini dipraktekkan oleh Rasul. Setiap jalan-jalan sore, Rasul jalan dengan istrinya. Ada satu riwayat, Rasul jalan sama istrinya Aisyah, Humairah, gandengan tangan tuh. Sore hari tiba-tiba orang Yahudi datang. Orang Yahudi sambil nunjuk Rasulullah, Asyamu alaik. Bukan assalamu alaik, tapi asyamu alaik. Kalau assalamu alaik, salam sejahtera untuk engkau Muhammad, ini asyammu alaik. Syam itu artinya racun. Racun buat kamu Muhammad. Mati kamu Muhammad. Mampus kamu Muhammad. Aisyah mendengar suaminya didoakan begitu, enggak terima. Dia lepas tangan suami tercinta Rasulullah. Dia nunjuk itu orang Yahudi, asyammu alaik wa la'natuhu wa azabuhu. Ini perempuan begitu tuh Pak. Dikasih satu, balasnya 3. Makanya jangan main-main sama perempuan, Mbak. Ya Allah, coba lihat. Bapak baru marah sebentar, Bu. Kenapa begitu? Bapak nggak paham dari tadi. Masya Allah. Ini Rasulullah mendengar Aisyah begitu, malah mendoakan asyamu alaik wa la'natu wa azabuhu. Ditarik tangannya Aisyah, Humairah, mahlan. Cukup kamu doakan asyamu alaik saja, jangan kau kotori hatimu dengan kemarahan. Ini suami yang baik yang selalu meredamkan amarah istrinya, bukan tambah memodarkan mekobarkan api amarah di dalam istrinya. Maka Pak Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini bagaimana Rasul memberikan contoh, menjaga, menegakkan panji-panji ukhuwah Islamiyah, hablum minan nas. Kenapa? Karena memang Rasul ingin umatnya hidup penuh dengan ketenangan, hidup penuh dengan kedamaian. Maka kata guru saya, ini 5 jari nih, apa yang tidak bisa dikerjakan dengan 5 jari. Orang saya pegang mic 5 jari, kuat mic ini. Coba kalau 2 jari, aduh lemah. Masya Allah. Sapu lidi, kalau hanya sapu tidak bisa menyapu sampah. Tapi kalau dia disatukan antara lidi yang satu dengan lidi yang lain, bisa menjadi kekuatan, bisa menyapu sampah yang disapunya. Ini 5 jari. 5 jari ini punya fungsi yang luar biasa, punya peranan. Yang pertama, ini jempol. Kalau bahasa Bugisnya Indo 5. Bukan Indo jari. Indo 5, ibu jari, jempol. Apa ini jempol? Ini adalah, mohon maaf, gambaran umara. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Legalitas. Kenapa? Karena pemerintah punya legalitas. Orang dulu nggak bisa tanda tangan, cukup cap jempol. Legal surat kita. Maka kalau pemerintah sudah bilang, Pak Camat bilang sama Pak Desa, Benua Baru Hilir, mantap Pak Desa, mantap. Aman Pak. Insya Allah. Ini umara punya peranan yang luar biasa. Yang kedua, telunjuk. Siapa ini telunjuk? Gambaran orang-orang kaya yang punya doi, yang punya kekuasaan. Kalau orang kaya sudah nunjuk-nunjuk, urusannya beres. Orang kaya masuk masjid masih dibangun, nanti saya sumbang ini, saya nanti sumbang ini, urusannya beres. Kalau orang kaya sudah main jari, beres. Ya Allah, Pak Ali WA saya, datang Ki ke Samplir, insya Allah ditransfer, beres. Belum datang ke sini sudah ditransfer, beres. Tinggal tunggu tambahannya. Masya Allah, ini apa? Orang kaya nih. Kalau orang miskin nunjuk-nunjuk, nggak ada beresnya. Ya Allah. Yang ketiga, jari tengah. Ini siapa? Penegak hukum. Ulama harus di tengah, nggak boleh condong ke kiri, nggak boleh condong ke kanan. Penegak hukum harus menegakkan benar-benar hukum, membela yang benar, bukan membela yang bayar.
Pak Polisi, siap. Pak Dan Ramil, siap. Ini, Masya Allah, punya peranan luar biasa. Yang keempat, jari manis siapa? Gambaran anak-anak muda. Jari manis karena masa muda adalah masa-masa yang manis. Satu panitia, satu kepengurusan, kalau matoa manang, orang tua semua, susah jalannya. Harus ada anak muda sebagai motor, sebagai penggerak. Untung Pak Desanya masih muda ini. Masya Allah. Malolo, mageretak lagi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Anak muda ini. Yang terakhir, ini kelingking. Kecil-kecil cabai rawit. Luar biasa. Siapa? Peranan perempuan. Makunrai. Bahasa Banjarnya apa? Apa? Babinian. 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 Makunrai. Wong wadon. Wong wedok. Ini peranan luar biasa. Saya tanya Pak, tidak ada ibu di rumah 1 minggu saja. Bagaimana perasaan Bapak? Kelaparan. Hah? Kelaparan. Pusing? Pusing? Oh, pusing. Apanya yang pusing? Hah? Atas bawah. Kepala? Kepala apa? Kepala. Wah, emang ada kepala di bawah? Masya Allah, tidak ada yang cuci pakaian, tidak ada yang memasak, tidak ada yang beres-beres rumah. Kenapa? Karena semua rata-rata dikerjakan oleh perempuan. Betul Ibu? Betul. Ibu dari pagi ketemu pagi lagi, urusannya cuma 3 sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur. Masya Allah, ini luar biasa. Maka Rasul memberikan derajat yang luar biasa. Ketika ditanya Rasul, siapa yang harus aku taati setelah Allah dan Rasul? Apa jawabannya? Ummuk, ibumu. Semamannya Rasul, siapa lagi? Sekali bapak, ibu. Ibu 3, bapak. Kok jadi begitu sih, Bu? Hah? Kok saya jadi masalah? Ibu 3 kali, bapak. Bapak 1, ibu. Masya Allah. Ibu, baru bapak. Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Surga berada di telapak kaki ibu. Bayangkan untuk seorang anak. Bukan di kaki seorang ayah, tapi di seorang ibu. Kenapa? Karena ibu lebih banyak waktunya bersama anak dibandingkan dengan bapak. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi. Kalau tiap tahun mengandung kan begitu. Mengandung, melahirkan. Udah melahirkan? Melahirkan lagi. Masya Allah. Ibu, ini peranan seorang wanita. Apalagi mohon maaf kalau di Sulawesi serba Indo 5, Indo AJ, Indo Boting, Degaga Ambo Boting. Betul? Indosiar, Degaga Ambo Siar. Indomie, Degaga Ambomi. Indonesia, Tania Ambo Industri. Ambonesia. Masya Allah, ibu. Maka apa? Ibu punya peranan juga. Kalau 5-5-nya ini, umaro, investor orang kaya, penegak hukum, anak-anak muda, ibu memiliki peranan dan memfungsikan peranan masing-masing. Apalagi seorang ibu, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya agama, tiangnya negara.
Kalau perempuannya bagus, maka negara pun akan bagus. Kalau perempuannya sudah rusak, maka negara pun akan rusak. Kenapa? Karena ibu adalah, mohon maaf, melahirkan generasi-generasi muda. Masya Allah, apa yang tidak bisa kita capai dengan 5 jari. Maka ayo kita kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sehingga apa? Apa yang Rasul perjuangkan benar-benar kita wujudkan, kita laksanakan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasul. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kenapa kita mesti cinta kepada Rasul? Karena Rasul cinta kepada kita. Apa buktinya? Rasul pernah ditantang ibu bapak Muhammad di dalam surat Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Madodong mopa. Ulangi lagi. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Apa artinya? Kasihan deh lu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Muhammad, Allah Tuhanmu akan berikan apa saja yang engkau mau, yang membuat engkau ridho, Allah kasih. Kamu mau apa? Rasul ditantang, mau harta, aku jadikan gunung itu emas, maka engkau akan jadi orang terkaya di dunia. Atau kamu mau menjadi penguasa, aku jadikan penguasa kau dari timur sampai barat, dari selatan sampai utara, aku jadikan engkau penguasa. Atau aku carikan engkau wanita yang paling cantik yang menjadi pendamping kamu, yang membuat engkau senang bahagia. Mana engkau pilih? Kira-kira kalau bapak yang di sini disuruh pilih harta, tahta, wanita, bapak pilih mana? Ya Allah, tiga-tiganya Pak Kapolsek. Orang disuruh pilih, dia pilih tiga-tiganya. Ya Allah, inilah bedanya umatnya dengan Nabi. Kalau umatnya minta tiga-tiganya dan belum tentu dikasih. Apa jawaban Rasul? Izan ya Rob. Tidak begitu wahai Tuhanku. Aku tidak mau itu semua. Lalu apa yang membuat engkau senang? Apa yang membuat engkau tidak ridho? Apa yang membuat engkau tidak senang? Rasul pun menjawab, la arba wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan pernah tenang, saya tidak akan pernah ridho, senang ketika ada satu saja umatku menjadi penghuni nerakamu ya Allah. Rasul nggak minta apa-apa, Rasul nggak mau apa-apa, walaupun sudah jelas ditawarin oleh Allah. Dia hanya mau umatnya, kita jangan ada yang menjadi penghuni nerakanya Allah. Itulah perkara yang membuat Rasul tenang, ridho. Kalau umatnya disuruh pilih tiga itu, dia pilih tiga-tiganya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini cinta Rasul kepada kita. Apalagi buktinya ya Ustazah? Ada Rasul ketika wafat ibu, wafatnya beliau yang saya pelajari dari kitab Tarikhut Tasrih. Beliau itu wafatnya sama dengan hari lahirnya, tanggalnya juga sama. Senin 12 Rabiul Awal. Beliau lahir, beliau wafat, itu pun hari dan tanggal yang sama. Cuman bedanya, menurut kitab itu beliau lahir di waktu tengah malam, sedangkan beliau wafat di waktu duha. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal 10 tahun setelah hijrah beliau diberikan ujian sakit selama kurang lebih 1 minggu. Saya belajar ini kisah dari kitab Daqaiqul Ahbar. Beliau pun sholat dipapah oleh sepupunya Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Datang ke masjid.
Dalam keadaan sakit, singkat cerita selesai sholat subuh berjamaah, beliau pun kembali ke kamarnya yang sekarang jadi makamnya Rasulullah. Beliau pun apa? Liuk-liuk kalau bahasa Bugisnya bilang, bahasa sininya apa ya? Baring-baring. Bahasa Banjarnya apa? Berabah. Berapa? Guling-guling. Berabah. Hah? Apa? Hah? Berebah. Oh, berebah. Berebah, baring-baring, liuk-liuk. Tiba-tiba rumahnya ada yang mengetuk pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Dijawab oleh Fatimah, anak beliau. Waalaikumsalam. Karena ada yang ketuk pintu, ada yang ucap salam, ditanya manil Harij. Kalau bahasa Inggrisnya niga isaliwang. Siapa yang di luar? Dijawab oleh yang mengetuk pintu yang ucap salam. Kul qad ji'tu balik salaman ila Muhammad. Tidak menjawab siapa dirinya, malah dia bilang, sampaikan salam kepada Muhammad, saya telah datang. Suara menggelegar, Fatimah gemetar mendengar suaranya, tidak berani buka pintu, lari kepada ayahnya. Abu ya Rasulullah, ada yang ketuk pintu, ada yang ucap salam. Ketika saya tanya siapa dirinya, dia malah menjawab bahwa dirinya telah datang dan sampaikan salam kepada Abu ya. Abu ya, saya takut. Lalu Rasulullah bilang, mahlan mahlan ya Fatimah binti, tenang tenang, tamunya sudah ada di samping ayah. Fatimah tidak buka pintu, Fatimah tidak persilahkan masuk itu tamu yang ucap salam, tapi kata ayahnya, tamunya sudah ada di samping ayahnya. Ternyata memang yang datang bukan seperti pikiran Fatimah manusia. Yang datang itu adalah hazamil lazati, pemutus kenikmatan dunia. Siapa? Yaitu malaikat pencabut nyawa. Satu-satunya manusia dicabut nyawanya, malaikat pencabut nyawa. Ketuk pintu ucap salam, hanya manusia yang malam hari ini kita peringati hari lahirnya. Kira-kira Bapak kalau mau dicabut nyawanya, malaikat ketuk pintu tidak? Dan hebatnya lagi, Rasul pun ditanya, Muhammad sudah siap saya cabut nyawa tak? Satu-satunya manusia mau dicabut nyawanya dimintakan izin, hanya manusia yang mulia, spesial, yang malam hari ini kita peringati maulidnya. Kalau ibu kira-kira ditanya begitu, Bu, Bu, sudah siap saya cabut nyawa tak? Apa jawaban tak? Pasti jawabannya belum. Anaknya masih kecil, terus siapa yang harus saya cabut? Suamiku dulu, Paman. Kenapa lobet? Begitu-begitu juga lobet-lobet juga suami tak, Ibu. Masya Allah. Apa jawaban Nabi tak? Lisa ya Israel lima ya Muhammad. Kenapa engkau belum siap? Karena kamu datang sendirian Israel. Ini nyalahi aturan. Orang yang mau dicabut nyawanya, wala mu'min wala kafir, pasti malaikat Israel ditemani malaikat Jibril. Loh, apa tugasnya Jibril? Tugasnya Jibril memperlihatkan surga atau neraka, tempat kembalinya kelak ini orang yang mau dicabut nyawanya. Kamu datang sendirian Israel, nyalai aturan. Aina Jibril? Ternyata Jibril tasakkain, nyangkut. Di mana? Di langit dunia, langit pertama. Dari langit 7, lagi Baitul Ma'mur, Israel sama Jibril sama-sama tuh. Langit 6, langit 5, terus langit 1. Jibril bilang, Israel istamir materuki. Terus sih. Kamu? Enggak. Kenapa? Saya enggak tega melihat Muhammad engkau cabut nyawanya. Saya enggak tega. Saya enggak mau, di sini aja. Tapi Jibril pun turun atas permintaan Rasul. Lalu ditanya, Muhammad ini udah ada Jibril, saya sudah siap cabut nyawa tak? Belum. Apalagi sebelum engkau Jibril jawab pertanyaan saya. Kira-kira apa yang ditanya? Jibril,
Kaifa ummati ba'da mauti. Jibril, bagaimana nasib umatku setelah aku mati? Kita yang dipikirin, bayangkan. Mau meninggal Rasulullah, yang dipikirin bukan istrinya, bukan anaknya, bukan sahabatnya, kita umatnya. Bagaimana umatku kalau aku mati, Jibril? Ada pemimpin yang begitu. Pak Ali nanti mau meninggal dunia. Masih hilang mukanya. Masya Allah. Pasti mohon maaf. Dia tanya mohon maaf rakyatnya bagaimana. Mudah-mudahan begitu Pak Desa juga kalau mau mati. Bagaimana nanti warga aku. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Lalu Jibril pun, wahai Muhammad, saya pernah mendengar ada satu pernyataan dari Allah. Haramtul jannata, aku haramkan surga ala sairil ummah, atas seluruh umat. Sebelum dimasukkan umatnya Muhammad, maka diharamkan surga atas umat yang lain. Masya Allah. Kita menjadi umat Nabi terakhir, tapi menjadi umat yang paling pertama masuk surga duluan. Alhamdulillah. Kira-kira di sini warga Benua Baru Hilir mau masuk surga? Masih kurang semangat mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Setelah mendengar jawaban Jibril, singkat cerita, Israel pun bagaimana Muhammad, saya sudah siap cabut nyawa. Tak siap, dicabut nyawanya dari jempol kaki sampai lutut, ditarik urat sarafnya. Yang paling lembut Israel cabut nyawanya. Tapi walaupun paling lembut, Rasul masih merasakan sakit. Ketika rasa sakit, ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi, lalu panggil orang yang paling dicintainya. Rasul tidak panggil istrinya, Rasul tidak panggil anaknya, Rasul tidak panggil sahabatnya. Yang dia panggil siapa? Ummati, ummati, ummati. Kita umatnya. Ada pemimpin yang ketika meninggal panggil rakyatku, rakyatku, rakyatku. Paling pinggir, beneku, beneku, istriku yang parah, selingkuhanku. Ummati, ummati, ummati. Lalu Rasul merasakan sedikit sakit. Ditanyalah, kenapa umatmu wahai Muhammad? Ditanya Israel, Israel, beginikah orang sakit syakaratul maut? Ini yang paling mudah wahai Muhammad. Ini yang paling lembut saya sabut. Begini paling lembut saya merasakan sakit. Iya. Begitu? Iya. Lalu Rasul bertanya, lalu bagaimana nanti umatku ketika engkau cabut wahai Israel? Tentu akan lebih sakit Muhammad. Lebih sakit? Iya. Bayangkan ini Rasul. Israel, kalau begini saja yang paling lembut merasakan sakit, lalu umatku lebih dari sakitnya ini. Tolong Israel minta kepada Allah, jangan engkau limpahkan sakitnya umatku ketika sakratul maut. Limpahkan semua saja sakitnya umatku sakratul maut kepada saya. Ya tunggu mama. Hari ini, kesempatan ini, limpahkan semua sakitnya umatku kepada aku. Insya Allah. Iya tunggu mama. Cintanya Rasul kepada kita. Bagaimana kita membalas cinta kepada Rasul? Ada minum. Naik lagi, minum. Ummati as-salah, as-salah. Naik lagi, selain as-salah, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Pak, tunaikan wasiat Rasul. Jaga sholatmu, jaga kaum perempuan, jaga istri ta, jaga anak perempuan ta, jaga adik ta. Jangan kau sakiti istri ta, Pak.
Pak, cintai mereka, Pak. Anissa, Anissa, jangan engkau cekik dan engkau banting-banting, Pak. Makanya ibu, Iya. ibu, Oi. jadi perempuan, jadi istri jangan kurus-kurus amat. Gampang dibanting, dicekik. Yang gemuk, Bu, kayak saya. Karena saya mohon maaf tahu, Bu, jangan minder yang gemuk. Karena orang nanti, wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang berat timbangannya, berat timbangannya, Bu, mendapatkan kehidupan yang Allah ridhoi, tapi timbangan amal, Ibu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. As-salah, an-nisa, an-nisa. Naik lagi ke atas. Ummati alaikum bis-salah wa ma malakat aymanukum. Ini wasiat Rasulullah terakhir kali. Umatku, jaga salatmu dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak, Pak, pemimpin keluarga. Keluarga ada di dalam tanggung jawab Bapak. Ibadah istri dan anak-anak Bapak menjadi tanggung jawab Bapak. Kalau tidak sholat Bapak biarkan, maka Bapak yang pertama kali digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tanggung jawabnya. Makanya tegas, jangan jadi suami-suami takut istri. Ada di sini suami-suami takut istri? Banyak. Pak Desa? Takut sama istri Pak Desa? Oh, takut. Ya Allah. Istri bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihargai. Jadi kalau ada istri tidak sholat, tegas, Bu, sholat. Kenapa, Pak? Tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sholat, Bu. Kalau tidak mau, Pak, Ibu tidak mau sholat. Iya, kalau saya tidak mau, Pak. Kalau Ibu tidak mau sholat, pilih dua pilihan. Apa, Pak? Diganti atau ditambah? Ibu, mau diganti? Mau ditambah? Makanya sholat. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Anak-anak kita menjadi tanggung jawab kita. Sebagaimana tadi wasiat Rasulullah, wa ma malakat aymanukum. Maka dengan peringatan Maulid, ayo kita, mohon maaf, jadikan rumah tangga kita jadikan keluarga kita yang semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dengan Rasulullah. Jaga keimanan kita, jaga akhlak kita. Hablum minallah, oke, hablum minanas, oke. Maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya Rabbal. Ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Katakan, kalau ingin dicintai oleh Allah, maka jalan keluarnya fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Allah akan cinta kepada kita dan kita pun diampunkan dosa-dosanya, insya. Dan yang terakhir, bukti cinta kita kepada Rasul tentu dengan kita man ahabba syai'an fa'aqsirhu. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat apa yang dicintainya. Ibu, Ya, Ibu, ya, cinta sama Rasul? cinta. Cinta mana Ibu, Rasul sama suami Ibu? Sama-sama Dua-duanya cari aman. cari aman. Masya Allah. Maka buktikan rasa cinta kita dengan selalu bersalawat. Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Sallallahu alaihi Ya Nabi salam Ya Rasul salam Ya Habib salam Salawatullah Anta syamsun Anta nurum fawqa nuri Anta syamsun Anta badrun Anta iksiru wa ghali Masya Allah. Ibu biasa kecewa sama suaminya? Biasa menangis karena suami? Biasa. Terkadang kan begitu ya Bu ya. Sebelum nikah itu calon suami tinggi banget kasih harapan. Dek, iya Bang, menikahlah dengan abang. Kenapa? Kalau engkau menikah dengan abang, aku jadikan engkau ratu di dalam rumah tanggaku. Tapi setelah menikah, bukan jadi ratu malah jadi pembantu. Nyuci, masak, jangan dinyanyiin kalau kecewa sama suami. Malah kalau dinyanyiin malah dikelepak ibu. Ini mah kecewa sama suami, istri bilang, surga yang engkau janjikan. Ya Allah, manis yang aku hayalkan, manisnya janjimu mengalahkan manis, tingginya janjimu mengalahkan langit. Jeritan hati seorang istri. Dengerin Pak, jangan dinyanyiin Bu, malah dikepuk. Tapi apa disolawatin biar tenang, biar dingin. Pak, iya mah. Kebetulan nama suaminya Pak Ahmad. Salawatin. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, salam, salam. Ya Allah, Bapak enak ya Pak ya, tenang, Masya Allah. Bapak pun gak mau kalah. Saya juga masih ketenangan sama istri. Dibalas kebetulan nama istrinya Siti Thaibah. Dia balas salawat. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal. Penyanyi seneng lagu mana? Ya Allah, suami istri tenang, lihatnya adem deh. Anaknya pun gak mau kalah. Lihat bapak ibunya salawatan, anaknya gak mau kalah. Komarun, Komarun, Komarun sidr dan Nabi. Wajamil, Wajamil, Nabi. Wajamil. Ya Allah, maka menjadi keluarga yang
Sakinah, bukan sakinah. Neneknya lagi. Paling neneknya apa? Salatullah. Lagu zaman dulu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah mohon maaf nikmatnya kita menjadi umat Rasulullah. Man shalla alayya marrah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka apa? Maka Allah akan memberikan balasan 10 kali lipat balasannya. Barang siapa bersalawat satu kali saja, wa kufira biha asyru sayyi'at, Allah gugurkan 10 kita dari diri kita dengan 10 keburukan kesalahan. Dengan satu kali salawat apa? Warufi'a biha asyru darajat, Allah angkat derajat kita 10 derajat. Alhamdulillah. Bahkan guru saya ngajarin, ustaz saya di pesantren, kalau kita mau sesuatu apapun disalawatin. Bu, pengen punya tas yang bagus bermerek, lihat itu ada orang pakai tas yang kita mauin, deketin, elus-elus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak mau beli mobil baru, ada mobil yang kita pengenin, Pak, salawatin, usap-usap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling bunyi tit 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 tit. Masya Allah, mau apapun disolawatin, wasilah berwasiat bersolawat kepada Rasulullah, maka karena doa Rasulullah terkabulkan insya Allah. Keyakinan kita dan kecintaan kita mengharap daripada wasilah kepada Rasulullah, insya Allah diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu. Amin amin ya robbal. Maka bersolawat ibu sambil bikin sambel. Salatullah salamullah Rasulullah. Insya Allah sambal yang kita bikin dengan salawatan, insya Allah tambah enak sambalnya. Kalau sambal tambah enak berkah dari salawat, suami tambah betah di rumah. Amin. Suami tambah sayang, suami tambah uang belanjanya. Suami mohon maaf sambal lebih enak, insya Allah suami tidak cari sambal aduk di tetangga. Alhamdulillah. Begitu juga bapak bekerja dimanapun, Allahumma sholli, polisi, Allahumma sholli sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Pak desa tanda tangan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Kenapa? Salawat menyimpan begitu banyak berkah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad, 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 Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, mulai sekarang perbanyak sholawat. Kalau ada yang ngajakin bergosip, Bu, katanya suami itu nggak pulang-pulang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang ngajakin berantem, Ibu kenapa sebegitu? Salatullah salamullah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, salli wa sallim daiman, salli wa sallim wal ali wal ashabi man, wal ali wal ashabi man qad wahada.
Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sayang disayang sayang, orang cantik. Nabi Yusuf tampan tetap mau, Nak Siti Aisyah cantik tetap mau. Sayang disayang sayang, orang kaya tidak menyumbang, seke medit pelit. Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur, madareke materu, gerusuk melulu, mengeluh melulu. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang, Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Tidak ada yang sembayang, tidak mau sembayang istrinya Pak nyanyiin. Sayang disayang sayang, istri tersayang tidak sembahyang. Ibu suaminya nggak mau sembahyang, nyanyiin juga. Sayang disayang sayang, suamiku giginya ompong tidak sembahyang. Orang tua nggak mau sembahyang. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Mudah-mudahan masyarakat benua baru hilir, mudah-mudahan semakin religius, semakin beriman kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin taat kepada Allah, taat kepada pemerintah, dan juga insya Allah semakin damai, sejahtera, penuh dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada